Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok. Materi ini ada di tema 5A, yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menentukan gagasan pokok pada teks lisan maupun teks tulisan. Sekarang, marilah kita pelajari. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf. Gagasan pokok tiap paragraf merupakan inti apa yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok juga kemudian dikembangkan lebih detail sehingga paragraf yang tersusun menjadi utuh. Nama lain dari gagasan pokok adalah gagasan utama atau ide pokok. Kemudian gagasan pokok dalam satu paragraf hanya terdapat satu saja. Selanjutnya, gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama atau kalimat topik. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, itu yang disebut dengan gagasan pokok. Karena ini materinya mengulang, Ibu yakin kalian sudah pada paham ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Ada dua cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama dalam setiap paragraf, kemudian carilah inti kalimat tersebut. Bagaimana, mudah kan? Selanjutnya, di mana saja letak gagasan pokok tersebut? Ada 4 letak gagasan pokok. Yang pertama, gagasan pokok pada awal paragraf. Contohnya, jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas. Saat ini juga telah dikembangkan cabai hias untuk berindah halaman. Nah, pada paragraf ini yang menjadi gagasan pokoknya adalah macam-macam cabai. Selanjutnya, yang kedua, gagasan pokok pada akhir paragraf. Contohnya, beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda-beda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Kemudian, gagasan pokok dari paragraf di atas adalah tentang metamorfosis. Yang ketiga, gagasan pokok ada pada awal dan akhir paragraf. Contohnya, saat ini sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetensi dan dengan menempuh berbagai tahap. Misalnya, tahap psikotes dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Gagasan pokok dari paragraf di atas adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, gagasan pokok tersirat pada setiap kalimat. Contohnya, ayah mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kamera. Lalu Raya harus memastikan cahaya blis dalam keadaan hidup. Setelah itu, ia harus melihat apakah semua orang yang ada di foto yang akan difoto sudah berada dalam layar mini pada kamera. Setelah semua beres, barulah ia boleh menekan tombol untuk memotret. Gagasan pokok dalam paragraf tersebut tersirat dalam setiap kalimat. Setiap kalimat memiliki kedudukan sangat penting dalam paragraf tersebut. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sekarang ada tugas buat kalian. Tugasnya adalah kerjakan, ayo lakukan halaman 10 nomor 1 sampai 5 di buku paket. Kemudian kalau ada pertanyaan kalian boleh bertanya ya ke wali kelas masing-masing.